Desakan warga, polisi pun akhirnya memperbolehkan si kakek ini untuk ikut dalam pencarian Danum. Dah, pergilah itu rame-rame ke area kebun karet yang memang ada di dalam hutan itu. Dah, waktu nyampe, si kakek ini pun langsung menunjuk ke sebuah kolam. Di sana tempatnya. Kolam itu persis sekali dengan apa yang saya lihat di mimpi, kata si kakek. Dah, polisi pun langsunglah menyuruh 4 pemuda setempat untuk menyelam ke dasar kolam itu untuk bisa pembuktian ini dari petunjuk mimpinya si kakek. Udah, coba tolong dicek, kata si polisi. Dan tidak lama setelah masuk ke dalam kolam, salah satu pemuda tiba-tiba berteriak, Pak, di sebelah sini ada jasad manusia, Pak, katanya. Udah, polisi sama tim SAR pun langsung bergerak di sana di titik yang dimaksud sama si pemuda ini. Dah, betulan ada jasad nih. Mereka pun segera langsung mengevakuasi jasad itu dan segera membawanya ke tepi kolam. Setelah jasad ini berhasil diangkat, barulah diketahui bahwa memang betul jasad itu merupakan jasadnya Danum, anak yang selama ini warga cari. Dan ternyata betul juga apa yang dibilang sama si kakek tadi lewat mimpinya. Warga yang nengok kejadian itu betul-betul gak percaya, Banyak dari mereka bahkan sampai menitikan air mata ketika menyadari bahwa Danum, si gadis yang mereka kenal baik hati ini, sudah meninggal dunia dengan cara seperti ini. Dan yang semakin membuat miris adalah jasad Danum ini, terbujur kaku dalam keadaan perutnya terikat sama ember yang memang sudah diisi batu. Jadi Danum ini macam sengaja dikasih pemberat gitu loh, biar jasadnya nggak naik ke permukaan. Makanya nggak ketemu-temu sama orang-orang waktu itu kan. Padahal Arya tuh ditengok sama mereka, memang mereka nggak nyelam aja. Dan nggak cukup sampai di situ aja, karena ternyata kondisi jasad Danum ini juga sangat-sangat tampak mengenaskan. Kedua tangan Danum ini mengepal seperti mencengkram sesuatu. Terus di wajahnya ini ditemukan banyak sekali luka sayat, dan selain itu di kepalanya juga terdapat sebuah luka menganga bekas hantaman benda gitulah. Mana ditambah lagi jasadnya sudah berhari-hari tenggelam dalam air kan, macam mana nggak mengenaskan kali jasadnya Danum tuh, coy. Astagfirullah. Nah, berdasarkan fakta-fakta itu, akhirnya polisi pun langsung menyimpulkan bahwa kasus meninggalnya Danum ini merupakan apa? Kasus penghilangan nyawa. Ya iyalah, jelas, apalagi waktu jasadnya sengaja dikasih pemberat tuh tadi kan. Apalagi kalau bukan untuk menghilangkan jejak. Nah, sampai sini polisi pun langsunglah mencurigai satu orang sebagai pelaku tindakan keji tersebut. Dan dia siapa? Langsung to the point, bapaknya Danum, Pak Tony. Awalnya dugaan polisi itu memang juga berdasarkan kejanggalan perilaku bapaknya yang tiba-tiba bilang kalau Danum sudah meninggal. Dia ini macam seolah-olah udah tahu duluan lah gitu. Nah, dugaan itu pun semakin kuat lagi ketika akhirnya Pak Sanja, bapaknya Wawa ini, menceritakan lah itu pengalamannya pada saat mereka bertiga main jelangkung. Tapi walaupun udah dikasih bukti kayak gitu, polisi waktu itu belum bisa langsung menangkap Pak Tony karena memang tidak ada bukti apapun nih ya kan. Polisi lakukan penyelidikan lagi. Nah, di saat yang bersamaan, ibunya Danum yang mendengar berita bahwa anak gadisnya sudah ditemukan meninggal dunia, langsunglah itu balik kampung di hari itu juga. Sesampainya di rumah, ibunya udahlah itu terus-terusan menangisi kepergian Danum. Dia sama sekali tidak menyangka nasib anaknya berakhir setragis itu. Nah, di tengah-tengah kesedihannya ini, Rizky, masih ingat kalian adiknya Danum yang masih umur 6 tahun yang laki-laki itu, tiba-tiba ngomong ke mamanya, Mah, Rizky juga sedih. Rizky lihat kakak dipukul bapak, katanya. Kaget lah mamanya ngomong kayak gitu kan. Dipukul gimana nih nak? Rizky tahu apa? Coba ceritain sama ibu. Tapi saya dikasih pertanyaan itu, Rizky nggak langsung menjawab pertanyaan itu, Nah, ibunya Danum yang penasaran langsunglah laporkan hal itu kepada polisi kan. Pak, kayaknya ada sesuatu yang nggak beres lah sama suami saya, Pak. Tadi Rizky keceplosan, Pak, bilang kalau dia melihat Danum dipukul sama bapaknya. Dan mendengar hal itu, polisi pun langsung lah ini ketemu sama Rizky. Dipancingnya lah Rizky ini biar mau bercerita tentang kakaknya, Tapi jangan kalian bayangin macam interogasi pelaku kejahatan, ya orang dia masih 6 tahun kok. Pada saat itu polisi membujuk Rizky dengan cara dikasih mainan, dikasih permen, dikasih makanan-makanan enak, sehingga akhirnya dia mau menceritakan apa yang terjadi sama kakaknya di hari itu. Dengan sabar dan cermat, polisi yang dibantu dengan psikolog pun menanyakan Rizky tentang kejadian yang menimpa sang kakak. Tanya tuh dengan sabar, gimana dek Rizky? Kadang dijawab, kadang enggak, kadang jelas, kadang tidak. Pokoknya sabar kali lah, mereka yang namanya masih kecil kan, macam mana mau ngasih kesaksian tuh. Dan hasil rangkuman dari kesaksian Rizky adalah
Jadi ceritanya Wak, pada suatu siang seperti biasa, sepulang sekolah Danum sama Rizky ini pergilah ke kebun karet tempat bapaknya kerja ini untuk ngatarin makan siang bapaknya. Nah, entah apa yang terjadi di sana, tapi yang jelas Rizky melihat bahwa kakaknya Danum telah dipukul beberapa kali menggunakan batu sampai meninggal dunia. Bapaknya yang mukul. Dan setelah memastikan Danum ini benar-benar meninggal dunia, bapaknya pun langsung membuang jenazahnya Danum ini ke dalam kolam bekas tambang emas tadi. Itu kesaksiannya Rizky. Rizky tengok langsung bapaknya ngabisin kakaknya. Wah, astagfirullahaladzim. Dah tuh barulah di sini setelah mendapatkan keterangan dari Rizky, polisi baru langsung menangkap Pak Tony kan. Disitulah Pak Tony baru bisa diinterogasi habis-habisan. Wah, udahlah kamu jujur aja, kamu yang sudah menghilangkan nyawa anakmu sendiri ya kan. Polisi terus tuh nekan Pak Tony sampai akhirnya dia pun mengakui bahwa iya Pak, memang saya yang sudah menghilangkan nyawa anak saya Danum. Ngaku dia Wak. Dan di sini juga dia mengakui bahwa anaknya yang kecil Rizky itu adalah satu-satunya saksi dari kejadian itu. Dia pun sempat loh ngancam Rizky, adek kamu diam aja ya, awas kalau misalnya kamu sampein cerita ini ke yang lain, kamu akan bernasib sama seperti Danum. Kata bapak yang ngancam anak ini, namanya anak kecil diancam takut lah Wak. Dan rupanya hal itu pula lah yang menjadi alasan kenapa selama proses pencarian Danum itu berlangsung, Rizky ini kan selalu dalam posisi di bangku sama Pak Tony kan Wak. Gak dibiarkannya Rizky bermain dipegang siapapun, gak mau dia. Supaya apa? Supaya Rizky tidak keceplosan menceritakan kejadian itu ke orang-orang. Setelah mendengar pengakuan itu, polisi pun langsung bertanya, terus kenapa kamu setega itu sama anakmu sendiri? Dengan wajah menunduk, Pak Tony mengatakan bahwa dia menghabisi nyawanya Danum karena anaknya itu sedang hamil 3 bulan Wak. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Pak Tony mengaku bahwa dialah yang sudah menghamili Danum. Dia yang memang jauh dari istrinya secara biadab melampiaskan nafsu dakjalnya kepada anak kandungnya sendiri. Dan untuk menutupi aibnya itulah Wak, dia nekat menghabisi nyawanya Danum. Dan yang lebih gilanya lagi, dia sengaja menyusun skenario seolah-olah Danum ini telah hilang, padahal dia sendirilah yang sudah menghilangkan nyawa anaknya. Astagfirullahaladzim. Gitu. Dan akibat perbuatan jahat yang dia lakukan, sudah pasti polisi pun langsung menjebloskan Tony ke dalam penjara. Masuk penjara dia sekarang. Nadia, wah ini memang kisahnya sedih, tersentuh kami ini semua. Tapi kan ini KHW Nadia, yang mana hantu ya? Nah, makanya sabar dulu wah belum selesai ini ceritanya. Ini kita balikkan alurnya, biasanya kan hantu-hantunya dulu nih, baru penjelasannya kan. Ini penjelasannya dulu, baru hantunya terakhir. Jadi ternyata Wak,